Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara metode untuk membuat kita semangat dalam beribadah dan beramal saleh adalah membaca sejarah atau perjalanan hidup orang-orang soleh sebelum kita ya. Dan sebagaimana yang merupakan topik kajian kita kali ini, kita akan membahas atau menceritakan tentang sekelumit sejarah dari wanita-wanita solehah yang hidup di zaman Nabi Musa. Ada empat orang tersebut. Yang pertama adalah ibunya Nabi Musa, kemudian yang kedua adalah istrinya Nabi Musa, yang ketiga adalah istrinya Fir'aun, dan yang keempat adalah Masyitah, penyisir rambut putrinya Fir'aun. Saya ulangi, yang pertama adalah ibunya Nabi Musa, yang kedua adalah istrinya Nabi Musa, yang ketiga adalah istrinya Fir'aun, dan yang keempat adalah tukang sisir, penyisir rambutnya putrinya Fir'aun. Mereka inilah empat wanita solehah yang hidup di zaman yang penuh kesulitan, di zaman kebengisan dan kekejaman Fir'aun. Yang pertama, ibu yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala adalah kisah tentang ibunda Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana Allah abadikan kisah ibunya Nabi Musa dalam banyak ayat ya, di antara dalam surat Toha, demikian juga dalam surat Al-Qasas ya. Banyak orang-orang yang berhasil namun tidak disebutkan ayah mereka ya. Di antaranya adalah Nabi Musa alaihissalam ya. Musa namanya Musa bin Imran, namun dalam kisah perjalanan Musa tidak sama sekali tidak disebut tentang ayahnya. Seakan-akan keberhasilan Nabi Musa alaihissalam ya dengan sebab utama adalah ibunya. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalam tanpa ayah, yang mendidik Nabi Isa alaihissalam adalah ibunya ya. Demikian juga Maryam ya, Maryam sendiri ya ketika lahir ya ayahnya juga sudah meninggal dunia, yaitu kakeknya Nabi Isa pun sudah meninggal dunia. Jadi banyak orang-orang hebat berhasil dan disebutkan di balik keberhasilan mereka adalah ibunda-ibunda mereka. Di antaranya Nabi Musa alaihissalam. Kita tahu bahwasanya Nabi Musa lahir di zaman penuh dengan kesulitan ketika Fir'aun menguasai kota Mesir. Kemudian mereka mendapatkan kabar entah dari berita-berita terdahulu atau dari para dukun bahwasanya kekuasaan Fir'aun akan dihancurkan oleh seorang anak yang lahir dari kalangan Bani Israel. Dan anak tersebut dilahirkan tahun sekian dan sekian. Nabi Musa alaihissalam punya kakak namanya Nabi Harun. Nabi Harun lahir sebelum tahun tersebut. Tahun yang dinanti-nantikan akan lahirnya seorang penolong Bani Israel dan akan menggulingkan kerajaan Fir'aun. Akhirnya ketika sudah diramalkan akan ada lahir seorang anak yang akan menggulingkan, melengsarkan Fir'aun dari singgasananya, maka Fir'aun melakukan sensus dengan mengirim pasukannya untuk mendata wanita-wanita yang hamil. Ya. Didatalah wanita yang hamil. Disebutkan bahwasanya ibunya Nabi Musa alaihissalam ketika hamil tidak begitu kelihatan. Semua wanita yang hamil didata dengan perutnya besar, adapun ibu Nabi Musa tidak terlalu luput dari sensus. Kemudian yang sudah disensus ditongkrongi kalau waktu mau melahirkan, ditongkrongi oleh anak buah Fir'aun. Kalau anaknya laki-laki langsung dibunuh. Kalau anaknya perempuan ditinggalkan, dibiarkan hidup. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Kata Allah, mereka membunuh anak-anak laki kalian dan mereka membiarkan hidup anak-anak wanita kalian. Sampai akhirnya ibunya Nabi Musa pun mengandung Musa alaihissalam sehingga akhirnya waktu melahirkan. Disinilah Allah Subhanahu wa taala tangani langsung bagaimana proses Nabi Musa sampai menjadi seorang nabi yang akan menggulingkan
kerajaan Fir'aun. Saya bacakan ayat dalam surat Al-Qasas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa awhayna ila ummi Musa an arda'ih, fa idza khifti 'alaihi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani, inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin." Kata Allah Subhanahu wa taala, kami wahyukan kepada ibunda Nabi Musa, itu kami ilhamkan. Wahyu terkadang maknanya ilham. Ya, sebagaimana Allah sebutkan wa auhayna ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan, kami wahyukan wa waha rabbuka ilan nahli, dan Rabbmu memberi wahyu kepada lebah untuk membuat sarang, ya. Maksudnya Allah mengilhamkan kepada lebah bagaimana cara membuat sarang dan di mana mereka membuat sarang. Di sini Allah memberi ilham kepada ibunya Nabi Musa alaihissalam. Ada pendapat Allah mengirim malaikat untuk menyampaikan. Tapi intinya ada ajaran kepada ibunya Nabi Musa alaihissalam. Allah katakan an arda'ih, susuilah Musa. Ada manfaatnya ini. Jadi ketika lahir disusui dulu. Supaya apa? Supaya Nabi Musa benar-benar mengetahui rasa air susu ibunya. Nanti ada manfaat di balik ini. Allah sudah siapkan rencananya. Jadi jangan langsung taruh di keranjang untuk dilepaskan di sungai Nil, tapi susuin dulu, ya. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra idh auhayna ila ummika ma yuha anikdhifihi fit tabuti faqdhifihi fil yammi." Setelah itu Allah suruh, setelah disusuin dulu baru masukkan ke dalam tabut, keranjang. Setelah itu dilepaskan di sungai Nil. Namanya seorang wanita enggak mungkin lepas anak kesayangannya di sungai Nil yang begitu luas, yang mungkin ada buayanya, yang mungkin bisa menenggelamkan sang anak, entah nyasar kemana. Tapi karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia harus melawan rasa sedihnya. Kemudian dia meletakkan si kecil Musa yang sangat dia cintai, baru saja lahir, kemudian dilepaskan di sungai Nil. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, la takhafi wa la tahzani. Jangan takut dan jangan bersedih. Inna raduhu ilaiki. Kami akan kembalikan dia kepadamu. Allah janji. Wa ja'iluhu minal mursil. Bukan cuma itu, janji kedua, kami akan jadikan dia termasuk rasul. Jadi dua janji Allah. Pertama, kami akan kembalikan dia. Yang kedua, kami akan jadikan rasul. Akhirnya dilepaskanlah bayi tersebut. Maka ibunya berkata kepada kakaknya Musa, ya, kakaknya Musa perempuan, ya. Wa qalat li ukhtihi qussih. Wahai kakak Musa, ikuti kemana jalannya tabut atau kotak tersebut, keranjang tersebut. Ya. Fabasurat an junubin wa hum la yash'urun. Maka kakaknya pintar, dia tidak langsung memperhatikan, tapi dari jauh, seakan-akan tidak kenal kotak tersebut, tapi dia selalu mengamati dari jauh. Wa hum la yash'urun. Mereka tidak tahu bahwasanya kakaknya mengawasi. Karena kalau dia perhatikan nanti ketahuan ini kamu siapa. Maka dari jauh dia jalan menyusuri sungai Nil, seakan-akan tidak tahu tapi dia melirik. Dan akhirnya melewati kerajaan Fir'aun, faltaqatahu alu Fir'aun liyakuna lahum aduwan wa hazan. Akhirnya diambillah oleh istrinya Fir'aun. Qadarullah, ternyata Fir'aun dan istrinya tersebut tidak punya anak, sehingga kerinduan sang istri untuk punya anak luar biasa. Dan istri Fir'aun itulah Asiyah bintu Muzahim, yang akan kita sebutkan ceritanya nanti setelah ini. Ketika itu dia masih kafir, masih bersama suaminya, hidup dalam kemewahan, suaminya raja di raja yang paling hebat ketika itu. Maka diambillah Musa dari kotak tersebut. Kemudian ketika dibuka, terlihat Musa ini bayi yang ciri-cirinya Bani Israel, karena antara sukunya Fir'aun, suku Akbat, suku Kipti, dengan suku Bani Israel berbeda warna kulitnya. Kelihatan Musa ini adalah dari suku Bani Israel. Maka Fir'aun langsung bilang, bunuh ini anak. Kita lagi musim bunuh anak, ini kenapa dibiarin di sini? Tapi kata Allah, wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna'a ala aini. Aku berikan rasa cinta kepadamu. Setiap orang yang melihat Nabi Musa pasti suka dengan siapa Nabi Musa. Kita saja mendengar kisah Nabi Musa, kita kagum sama Nabi Musa. Baru dengar ceritanya. Belum kalau melihat Nabi Musa. Termasuk di antaranya Asiyah bintu Muzahim, istrinya Fir'aun, sangat sayang kepada Nabi Musa. Maka dia berkata kepada suaminya, dia mengatakan,
la taqtuluhu qurratu ainil walak. Kata dia, wahai Fir'aun, inilah anak ini akan menyenangkan kita dan bahagiakan engkau dan bahagian aku. La taqtuluhu, jangan kau bunuh dia. Asa an yanfa'ana aw nattakhidahu waladan. Bisa jadi akan menjadi bermanfaat bagi kita di kemudian hari atau kita angkat menjadi anak angkat. Istri yang soleha, dia menyampaikan dengan kata yang baik, ini anak akan bawakan kebahagiaan. Dan dia sebutkan, bisa jadi ini bermanfaat suatu hari atau kita angkat menjadi anak angkat. Dan akhirnya Fir'aun mengalah ya. Saya sering bilang Fir'aun yang begitu kejam sehingga ngalah sama istrinya. Untuk menyenangkan sama istrinya. Apalagi kita. Tapi ini istrinya soleha itu istrinya soleha. Kalau enggak soleha ya Allah alam ya. Baik. Akhirnya kakaknya ngelapor bahwasanya diambil. Ya. Kemudian kata Allah wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Jadilah hati ibunya Nabi Musa kosong. Hatinya semua kosong dari mikir apapun kecuali mikir Musa. Sama seorang ibu. Bahkan Allah mengatakan in kadat latubdi bihi. Hampir-hampir dia enggak kuat, dia bilang itu anak saya, hampir dia ngomong begitu. Tapi dia tahan-tahan. Kata Allah, laula an rabatna ala qalbiha. Kalau bukan kami kokohkan hatinya. Kalau tidak, dia akan ngomong, itu anak saya. Bagaimana dia enggak takut ini anak ini dilepas supaya selamat dari Fir'aun, ya enggak? Ini malah diambil sama siapa? Fir'aun. Kan mengerikan. Fir'aun lagi musim bunuh anak, ini anak dilepas supaya selamat dari Fir'aun, malah diambil oleh siapa? Fir'aun. Serba salah, maka dia ingin ngomong, tapi Allah kuatkan hatinya. Makanya dia sebagian kawan-kawan kalau dalam kondisi sedih mereka Allahumma urbut ala qalbi. Ya Allah, kuatkan hatiku. Kuatkan apa? Hatiku, kokohkan hatiku. Supaya saya enggak salah sikap, salah. Karena kesedihan terkadang mendominasi hati seorang sehingga dia melakukan perbuatan di luar nalar. Maka kata Allah, in kadat latubdi bihi laula an rabbatna ala qalbiha litakuna minal mu'min. Hampir-hampir saja dia mengaku itu anaknya, kalau bukan kami ikat hatinya agar dia termasuk orang-orang yang beriman. Maka dia berkata kepada kakaknya, wa qalat li ukhtihi qussih fa basurat an junubin wa hum la yashurun. Wahai kakak Musa, perhatikan gimana apa yang terjadi lewat istana, lihat-lihat apa yang terjadi dengan Nabi Musa. Rupanya semua heboh dengan anak ini. Semua yang lihat pasti cinta sama Musa. Istrinya Firaun juga senang sebenarnya sama Musa. Dia sayang sama Musa. Dia suruh bunuh karena itu Bani Israel. Tapi setelah itu dia sayang. Semua di istana sayang sama dia. Yang jadi masalah si kecil Musa tidak mau netek sama siapapun. Dia sudah rasa susu ibunya. Dipanggillah orang-orang satu kampung suruh netek Musa, semuanya enggak enak. Cenit enggak enak, cenit enggak enak. Semua enggak enak. Semua puting enggak enak. Udah enggak mau. Harusnya kan mungkin kalau jengkel udah buang aja tuh anak apa. Tapi enggak, Firaun juga sayang. Cari semua dia. Mungkin baru punya anak bingung, cari gimana. Akhirnya ini sudah rencana Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wa harramna 'alaihil maradhi'a min qabl. Maka kami jadikan tidak ada yang bisa menyusui siapa Nabi Musa. Maka akhirnya kakaknya berkata, tiba-tiba kayak pura-pura datang. Hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Maukah aku tunjukkan kepada kalian keluarga yang bisa nyusuin ini anak dan mereka insyaallah perhatian benar sama anak ini. Ya. Ya kalau tiba-tiba dia sudah ngawasi dari awal, kamu ini pasti nih ini keluarga, tapi ya itulah Allah sudah atur. Akhirnya ibunya Nabi Musa dipanggil, nyusuin langsung nempel. Karena rasanya sudah telah sebelumnya. Mungkin rasa vanila, rasa coklat, tapi intinya sudah hafal. Nabi Musa sekecil sudah hafal karena sebelum ditaruh di keranjang sudah disuruh rasa dulu. Padahal mungkin rasa susu sama-sama mirip, tapi ya Allah ada rasa khusus yang buat dia tidak mau susu yang lain. Begitu disusuin, sudah. Akhirnya ibunya Musa suruh tinggal di istana ngurusin Musa, mereka enggak tahu itu ibunya, dia dikasih upah oleh Fir'aun. Makanya benar firman Allah, faradadnaka ila ummika kay taqarra ainuha wa la tahzan. Kami kembalikan engkau kepada ibumu ya agar dia tidak bersedih ya, dan agar dia berbahagia. Dan Allah sudah menjanjikan kepada ibunya, inna radduhu ilaik, kami akan kembalikan dia kepada engkau.
Dan itu terjadi cuma sebentar. Mungkin dia lepas pagi hari, mungkin sore atau malam dia sudah kembali kepada anaknya. Semuanya dengan kunci kesabaran. Kalau dia tidak sabar sejak awal, enggak berhasil. Kalau sejak disuruh taruh di keranjang dia enggak mau, sudah pasti mati. Suaranya kedengaran Nabi Musa teriak-teriak nangis, pasti ketangkap dipenggal. Taruh di keranjang lepas sungai Nil. Kalau ditangkap ketika diambil sama Firaun, kalau dia tidak sabar ngomong, sudah selesai. Semuanya butuh apa? Kesabaran. Kalau kita sabar, Allah yang akan kasih solusi. Kalau kita enggak sabar, kita cari solusi sendiri, sering gagal. Kalaupun berhasil, di balik itu ada kegagalan. Ini pengalaman hidup. Sabar. Sabar dan berusaha. Serahkan sama Allah, tawakal sama Allah. Yakin kalau kita serahkan sama Allah, hasilnya pasti yang terbaik. Ini contohnya. Kata Allah, وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Agar dia tahu bahwasanya janji Allah itu adalah benar, akan tapi kebanyakan manusia tidak tahu. Allah kalau sudah janji, akan terjadi. Entah sehari terjadi, entah 10 tahun, entah banyak seratusan tahun, entah ribuan tahun. Contoh, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa. Allah ba'athna fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika. Ya. Ketika Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah utuslah kepada mereka seorang rasul yang akan bacakan ayat-ayatmu. Nabi Ibrahim berdoa ketika kapan? Ketika setelah saya bangun Ka'bah, Rasulullah Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, ya Allah utuslah pada mereka keturunan Ismail seorang nabi. Kapan Allah kabulkan? Ribuan tahun kemudian. Karena jarak antara Ibrahim dengan Nabi Muhammad ribuan tahun. Tapi Allah kabulkan. Ketika Ibrahim alaihissalam diusir dari negerinya, dia berdoa, Rabbi habni minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah anugerahkan kepadaku anak yang saleh. Dia dianugerahkan Ismail tapi Ishak dan Ismail tapi perjalanan panjang lama. Lama baru punya anak. Puluhan tahun baru punya. Tapi kalau Allah janji pasti akan dikabulkan. Terkadang prosesnya cepat, terkadang prosesnya sangat lama, tapi semuanya yang tentukan Allah, karena Allah tahu yang terbaik. Taib. Inilah kisah ibunya Nabi Musa yang penuh sabar dan penuh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam bisa dia peluk kembali dan dia rawat sampai jadi seorang yang hebat, seorang yang kokoh, dan akhirnya diangkat menjadi seorang rasul. Keberhasilan Nabi Musa murni, di balik keberhasilan ada seorang ibu yang soleha. Maka ibu-ibu sabar dalam menghadapi ujian-ujian hidup ya. Beriman dengan janji Allah Subhanahu wa taala, ngurus anak harus sabar ya. Dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, doain anak ya. Kalau kita serius ngurusin anak, insyaallah anak menjadi kebahagiaan kita di kemudian hari. Baik, yang kedua yang mau kita ceritakan adalah istrinya Nabi Musa. Istri Nabi Musa alaihissalam. Yang Allah sebutkan juga dalam kisah dalam surat Al-Qasas. Ya. Ibnu Mas'ud berkata, radhiyallahu anhu, afrasun nasi thalatha. Orang yang paling firasatnya paling kuat ada 3 orang. Afrasun nasi itu yang paling firasatnya paling kuat 3 orang. Pertama, sahibu Yusuf alaihissalam hina qala limrati akrimi mathwa. Yang pertama adalah majikannya Nabi Yusuf, yaitu suaminya Zulaikha. Ya, yang wanita yang menggoda Nabi Yusuf, tidak ada dalil, tapi sebagian ulama mengatakan namanya Zulaikha. Suaminya, ketika Yusuf kerja di rumahnya, dia berkata sama istrinya, akrimi mathwah, muliakan si Yusuf ini. Padahal dia pembantu, budak dibeli. Jarang suruh muliakan budak. Ternyata benar, dia akan menjadi seorang apa? Rasul. Berarti firasatnya tepat. Yang kedua, orang yang paling kuat firasatnya adalah istrinya Nabi Musa. Ketika Nabi Musa datang ke rumahnya, ke rumah dia dan rumah bapaknya, maka dia berkata kepada bapaknya sebelum nikah dengan Nabi Musa, ya abati sta'jirhu, wahai ayahanda, jadikan dia pekerja kita. Inna khaira man ista'jarta al-qawiyul amin. Sebaik-baik orang yang jadi pekerja adalah yang kuat dan amanah.
Dan benar, Nabi Musa alaihissalam adalah kuat dan aman. Ini firasat istrinya dan akhirnya menikah dengan wanita tersebut. Yang ketiga adalah kata Ibnu Mas'ud adalah firasatnya Abu Bakar ketika memilih Umar untuk menjadi khalifah setelahnya. Dan benar, Umar akhirnya menjadi khalifah yang luar biasa dan banyak keberhasilan di zaman pemerintahan beliau radhiyallahu taala anhu. Tapi di sini maksud saya Ibnu Mas'ud memuji istrinya Nabi Musa, firasatnya kuat. Tapi bagaimana kisah istri Nabi Musa ini? Kisahnya secara singkat, Nabi Musa alaihissalam anak angkatnya Fir'aun dan dia adalah dari Bani Israel. Suatu hari keluar di kota Mesir, tiba-tiba ada perkelahian antara dua orang, satu dari hadza min syi'ati wa hadza min syi'atihi, ya. Hadza min adu, hadza min syi'atihi. Satu dari kelompok Firaun, dari suku Kipti dan satu dari kelompok Bani Israel. Fastaghathahu alladhi min syi'ati 'ala alladhi min aduwihi. Akhirnya yang dari Bani Israel minta tolong, "Wahai Musa, tolong saya." Padahal dia berkelahi sama orang. "Wahai Musa, tolong saya." Dia beristighatsah. Maka Musa tolong dia, fawakazahu Musa faqada alaihi. Nabi Musa memukul dengan pukulan yang ringan Kipti tadi, tapi ternyata langsung mati. Nabi Musa memang orangnya kuat. Sekali mukul langsung apa? Mati. Sebagaimana kisah yang masyhur ketika Nabi Musa alaihissalam sedang mandi dan dia taruh bajunya di atas batu, tahu-tahu batunya berjalan bawa bajunya. Maka Nabi Musa pun naik kejar batu tersebut, dia berkata, "Ya hajar thawbi, ya hajar thawbi." Wahai batu itu bajuku, jangan bawa lari, tapi batu lari terus. Akhirnya dia pun kejar batu, dia pukul itu batu sampai ada bekas pukulannya di batu. Bekas pukulannya di batu. Saking kerasnya pukulan Nabi Musa. Kalau kita yang mukul, bekas batu di tangan kita ya. Tapi artinya Nabi Musa sangat kuat dan kekuatannya nampak dalam beberapa kisah, di antara nanti akan kita sebutkan. Ya. Jadi dia enggak sengaja, dia bukan bermaksud membunuh, dia hanya sekedar memberi pelajaran, tahu-tahu orang tersebut mati. Akhirnya Nabi Musa dicari-cari oleh gerombolan Fir'aun, ya, karena telah membunuh salah seorang dari suku mereka. Ya, akhirnya Nabi Musa pun kabur. Kaburlah dia, sampailah dia tiba di negeri Madian. Negeri Madian ini ada khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan di kota Urdun di daerah Yordania, ada yang mengatakan berada di Saudi Arabia di atas Tabuk ya, Madian ya, tempatnya Nabi Syuaib. Kalau yang di kota Al-Bida yang ada di atas kota Tabuk sebelum kota Yordan di perbatasan antara Saudi dengan Yordania, saya pernah ke sana kemarin. Ini disebut, mereka bilang Madain Syuaib. Ini kampungnya Nabi Syuaib. Ada pendapat yang mengatakan inilah yang disebut dengan Madian. Cukup jauh ya. Karena dari Tabuk saya masih jalan sekitar 250-300 kilo lagi ke utara. Tapi ada yang mengatakan enggak, namanya Madian itu di daerah Yordania. Agak naik, masih naik lagi ke atas. Wallahu a'lam bishawab, tapi intinya Nabi Musa kabur dari Mesir ke Madian itu sangat jauh. Mesir ke Madian sangat jauh. Mesir harus jalan yang jauh. Sampai akhirnya tiba di negeri Madian ya. Ketika tiba di negeri Madian, ya, maka Nabi Musa mendapati ada orang-orang sedang di sekitar sumur mencari air untuk memberikan air kepada hewan-hewan mereka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa wajada min dunihim imra'ataini tadzudan." Tiba-tiba di antara sekelompok laki-laki tersebut ada dua orang wanita yang menghalang-halangi kambing mereka. Kambing mereka mau minum dihalang-halangi. Nabi Musa lihat kenapa dua orang wanita ini tidak ambil air sementara laki-laki pada ambil. Laki-laki semua di situ juga tidak menghargai wanita itu. Harusnya mereka mendahulukan wanita untuk ambil air. Cuma dua orang. Tapi rupanya akhlak mereka buruk. Sehingga mereka mau ngambil dulu dan dua wanita harus nunggu. Kalau laki-laki punya perasaan harusnya, sudah ibu-ibu cuma dua orang, ambil aja dulu. Habis itu baru kita. Tapi mereka enggak. Mereka biarin perempuan tersebut nunggu. Maka Nabi Musa kasihan, maka dia pun datang kepada wanita tersebut. Dia berkata, "Ma khatbukuma?" Ada apa gerangan kalian berdua di sini? Qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna syekhun kabir. Maka dua orang tersebut mengatakan, kami tidak bisa ambil air sampai laki-laki semua pergi. Kenapa kami harus ambil air? Ini harus pekerjaan laki-laki karena orang tua kami sudah
tua, bapak kami sudah tua. Nabi Musa langsung nolong. Dia tidak banyak tanya. Langsung kata Allah, fasaqalahuma, maka dia pun ambil air, kemudian dia kasih pada dua wanita tersebut. Kemudian tsumma tawalla ila dhil, dia tidak ngobrol-ngobrol panjang-panjang lagi, kemudian dia pergi bernaung di bawah sebuah pohon, kemudian dia berdoa, qala rabbi inni lima ansalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, sesungguhnya aku butuh kebaikan darimu, aku sangat fakir. Disebutkan Nabi Musa lapar. Karena dia baru jalan pergi dari Mesir menuju Madian ratusan kilo, pokoknya jauh sekali. Dan dia tidak bawa bekal makanan, sehingga dia makan dedaunan di jalan, sampai nampak warna hijau di tubuhnya, saking banyak daun yang dia makan. Dan ketika sampai di sana, dia tidak kenal siapapun. Meminta makan sama siapa? Maka dia hanya berharap kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku lapar. Kata para ahli tafsir, dia minta roti. Dia bilang, ya Allah, aku pengen makan roti. Ya, tapi dia masih kuat. Ya. Maka kemudian, rupanya dua perempuan ini segera pulang. Sampai di rumah tentu ayahnya heran, kok cepat sampai. Biasanya kan lama. Nungguin. Ya, mungkin dia cerita, tadi ketemu ada orang begini. Akhirnya ayahnya suruh, ya udah, kasih upah sama orang tersebut. Maka datanglah salah seorang wanita dari dua wanita tersebut menuju Nabi Musa. Tamshi ala istihya, datang dengan malu-malu. Berjalan dengan apa? Malu-malu. Sifat malu-malu itu sifat mulia bagi wanita. Rasa malu itulah yang mempercantik para wanita. Kalau enggak punya malu, enggak cantik. Harus malu-malu. Enggak enak tersipu malu ya. Itu harus repot. Gini-gini yang bagus ya ini. Tapi kalau aduh repot. Makanya saya bilang sama ikhwan kalau nazar lagi lihat akhwat nazar gitu, kalau dia begini-begini ya itu bagus. Tapi kalau udah kalah sejak awal berhenti. Jadi tamshi ala istihya, dia pun datang menuju Nabi Musa dengan malu-malu, tersipu malu, kemudian dia berkata, inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Ayahku mengundang kamu untuk memberikan upah karena kau telah membantu kami untuk mengambil air. Jadi Musa kebetulan lagi lapar, maka dia pun berjalan menuju rumahnya wanita tersebut. Kemudian tatkala bertemu dengan bapaknya yang soleh, wa qassa alaihil qasas, kemudian cerita begini. Akhirnya mengatakan, la takhaf najauta minal qaumidz zalimin. Tenang, kau sudah selamat. Ini bukan arealnya Fir'aun. Ini jauh dari kota Mesir. Kau selamat. Dia tenangkan Nabi Musa. Setelah itu, putrinya berkata, tadi firasatnya, ya abatis ta'jirhu, wahai ayahanda, pekerjakanlah si Musa. Inna khaira man ista'jarta al-qawiyul amin. Sungguhnya orang yang paling pantas untuk kau kerjakan adalah kuat dan amanah. Para ulama bahas dari mana perempuan ini tahu bahwasanya Nabi Musa kuat. Dikatakan dia tahu karena ketika Nabi Musa mengambilkan air buat mereka, Nabi Musa membuka tutup sumur ya sendirian. Padahal tutup sumur tersebut berat, tidak bisa diangkat kecuali 8 orang. Tapi dia bisa angkat apa? Sendirian. Berarti Nabi Musa kuat. Biasanya orang-orang kalau sudah laki-laki sudah ambil air, dia tutup sumur, kemudian ibu-ibu tadi, 2 orang tadi hanya mengambil sisa-sisanya. Tapi Nabi Musa buka tutup sumur sendiri. Ambilkan air, dia tutup sendiri. Ini berarti dia kuat. Baik, dia kuat. Yang kedua, dari mana dia tahu Musa amanah? Disebutkan karena ketika Musa berjalan menuju rumahnya, Nabi Musa berjalan di depan, si perempuan di belakang. Kalau mau belok kanan, perempuannya lempar kerikil ke kanan, Musa belok kanan. Kalau belok kiri, lempar kerikil ke kiri. Jadi bukan ngobrol, gimana ya? Sudah lama. Rumahnya di mana? Jauh kali ya. Enggak ada. Itu kalau sebagian kita seperti itu ya. Nabi Musa enggak, dia enggak mau di belakang. Kalau di belakang nanti perempuannya kelihatan mungkin ya, kelihatan gerak tubuhnya, likukan tubuhnya, dia enggak mau. Dia bertakwa kepada Allah. Dia di depan, perempuannya di belakang. Kalau belok kanan, belok kiri, kiri. Lagi perempuan tadi pemalu. Dilihat dari belakang kan bisa kikuk jalannya. Jadi ini menunjukkan dia amanah. Padahal mereka cuma berdua, enggak ada orang lain. Kalau mau melakukan sesuatu enggak ada yang tahu. Tapi ini menunjukkan amanah. Maka perempuan ini punya firasat. Musa ini orang yang kuat dan apa? Amanah. Maka karena Musa orang yang kuat dan amanah, ayahnya langsung punya ide.
Bagaimana kalau kamu nikah sama salah seorang putri kami? Ya. Maka ayahnya berkata, "Inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj." Saya ingin nikahkan engkau dengan salah seorang dari dua putriku. Kata para ulama, itulah perempuan yang tadi, yang datang, yang ini, yang kasih ide, itu yang akhirnya nikah sama Nabi Musa, wanita solehah, yang malu-malu ya. Maukah kau jadi mantuku dengan syarat maharnya kau kerja jadi tukang kebun 8 tahun. Fa in atmamta asyran famin indik. Tapi kalau kau sampai 10 tahun terserah kamu. Akhirnya Nabi Musa setuju dan nikah. Nikah maharnya lumayan mahal. Kerja jadi tukang kebun berapa tahun? 8 tahun. Atau tidak 10 tahun. Tapi demi untuk mendapat wanita solehah itu kecil. Itu kecil. Yang penting wanita tersebut apa? Solehah. Karena wa khairul mata'id dunya al-mar'atu solehah. Dunia ini perhiasan, sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang apa? Solehah. Kalau punya wanita istri solehah, lebih baik daripada rumah mewah, daripada mobil mewah. Percuma rumahnya mewah, tapi masuk ke dalam enggak tenang. Diomelin melulu. Percuma mobilnya mewah, naik ke dalam diomelin terus sama istrinya. Percuma. Oleh karenanya merupakan puncak kebahagiaan adalah mendapatkan istri yang soleha. Yang Rasulullah SAW bersabda, "Liyattakhidh ahadukum qalban lisanan dzakiran wa qalban syakiran wa zaujatan tu'inuhu ala amril akhirah." Hendaknya salah seorang kalian menjadikan hatinya senantiasa bersyukur, lisannya suka berzikir dan punya istri soleha yang membantu dia dalam urusan akhirat. Maka ibu-ibu kalau menjadi istri soleha membantu suami untuk urusan akhirat. Kalau suami semangatin untuk salat malam, semangati baca Quran, semangati umrah, semangati sedekah, semangati hajian, semangat dia untuk berbakti sama orang tua, semangati dia untuk berbuat baik kepada kerabatnya, itu istri solehah. Tapi kalau ngajak dunia terus, Abi beliin ini tas baru, ini mobil baru, ini kulkas baru, ini rumah baru, wah ini istri enggak beres seperti ini. Harusnya maharnya murah. Kalau istri solehah maharnya mahal, enggak apa-apa ya. Jadi kita introspeksi diri, sudahkah kita menjadi istri apa? Soleha. Yang membantu suami ingat akhirat, bukan membantu suami malah tenggelam dalam apa? Dunia. Dunia kita perlukan, tapi jadikan sarana dunia tersebut untuk mencari apa? Akhirat. Adapun kita mengajari suami untuk orientasinya dunia, ini kita enggak soleha. Kita enggak soleha. Justru kalau suami kita kaya raya, kita jadikan dia orientasinya apa? Akhirat. Karena Rasulullah yang mengatakan ciri istri soleha, wa mra'atan solehatan, zaujatan solehatan tu'inuhu ala amril akhirah. Carilah wanita soleha yang bantu dia untuk urusan apa? Akhirat. Allah pilihkan Nabi Musa memiliki istri yang soleha, yang pemalu, yang bertakwa kepada Allah, yang ketika ngambil air tidak desak-desakan sama laki-laki, dia jauh. Tunggu laki-laki pergi baru dia ambil air. Ya. Allah pilihkan dia, akhirnya menjadi istri Nabi Musa alaihissalam untuk menemani Musa dalam perjalanan menuju mendakwahi Fir'aun. Dan akhirnya setelah 10 tahun, Nabi Musa pun rindu untuk pergi ke Mesir, bertemu lagi dengan keluarganya, maka dia pun berjalan menuju Mesir. Ya. Kemudian ketika berjalan menuju Mesir, tiba-tiba, itu musim dingin. Dekat Bukit Tursina, tiba-tiba Nabi Musa melihat ada semacam cahaya, semacam api. Dia lihat, ada api dari jauh. Dia kasih lihat istrinya kedinginan. Ya. Qala li ahlihim kuthu inni anastu nara la'alli atikum minha biqabasin au ajidu 'alan nari huda. Ketika dari jauh dia bilang, istriku kamu tunggu di sini. Saya mau ke sana, siapa tahu ada api. Dalam ayat yang la'allakum tastalun, supaya kamu bisa hangat. Kasihan sama istrinya. Tunggu sini biar saya ngambil api. Istrinya enggak bilang, ajak dong. Tenang aja. Nurut, tunggu situ, nurut. Istri yang soleh kalau dibilang nurut apa? Tunggu sini, jangan malah pergi ke sana kemari. Disuruh tunggu. Ini malah abinya pergi, dia juga pergi ya. Abinya udah pulang, dia belum pulang. Itu istri zaman sekarang. Zaman now. Tapi itulah sekilas tentang istrinya Nabi Musa, seorang wanita yang soleha, yang memiliki rasa malu yang tinggi, tidak ingin
desak-desakan sama lelaki, harus menunggu tidak apa-apa, yang penting tidak desak-desakan sama lelaki. Padahal dia jauh, dia di Madian, Nabi Musa di Mesir, tapi namanya jodoh, Allah pertemukan mereka. Kenapa? Karena ini bertakwa, ini juga bertakwa. Ketemu, alhamdulillah. Baik, wanita yang ketiga yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, siapa istrinya? Fir'aun. Istrinya Fir'aun disebut dalam Al-Quran dalam dua ayat. Ayat yang pertama tadi, faltaqatahu alu fir'auna dalam surat Al-Qasas, faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahu aduwan wa hazana. Kata Allah, faltaqatu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana. Maka ketika si kecil Musa di Sungai Nil, maka diambil oleh pembantunya Fir'aun, kemudian dibawa kepada istrinya Fir'aun. Itulah Asiyah bintu Muzahim. Kemudian kata Allah, wa qalat imra'atu fir'auna qurratu aini walak. Wahai Fir'aun, ini anak adalah yang bawa kebahagiaan buatku, penyejuk pandanganku dan pandanganmu. Dalam sebagian ulama menyebutkan Fir'aun berkata, kamu, saya enggak. Dia sejak awal sudah antipati. Karena ini Bani Israel. Ini anak akan buat bahagia saya dan kamu. Seandainya Fir'aun bilang, iya, mungkin dia juga bahagia. Tapi bilang, enggak, kamu aja yang bahagia. Kemudian Fir'aun berkata, bunuh dia. Karena kulitnya seperti Bani Israel. Maka sang istri berkata, la taqtuluhu, jangan kau bunuh dia. Asa an yanfa'ana au nattakhidahu walada. Ada dua kemungkinan, mungkin bermanfaat bagi kita atau kita jadikan anak angkat. Dan subhanallah, perkataan istri Fir'aun, asa an yanfa'ana, semoga bermanfaat bagi kami, bagi kita, ternyata benar. Kehadiran Musa membuat dia jadi orang yang beriman. Akhirnya dia beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada anak angkatnya, putra angkatnya yang juga sangat dia sayangi. Ya. Dan akhirnya dia menyembunyikan imannya sampai akhirnya ketahuan oleh ketahuan oleh Fir'aun, dan Fir'aun pun ngamuk. Maka Fir'aun mengancam untuk membunuhnya, namun dia pilih meninggal daripada hidup dalam kemegahan namun di atas kekafiran. Itulah Allah abadikan firman-Nya dalam Al-Qur'an, wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Dan Allah beri perumpamaan kepada orang beriman tentang istrinya Fir'aun. Idz qalat rabbi binili 'indaka baitan fil jannah. Ketika dia berdoa, ya Rabbku, bangunkanlah bagiku di sisimu istana di surga. Wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari perbuatan orang-orang yang zalim. Disebutkan Fir'aun menyuruh dia untuk kafir kepada Allah. Kafir kepada Nabi Musa, namun tidak mau. Kemudian Fir'aun menawarkan, kalau kau kafir kepada Musa, aku akan berikan kau istana yang lebih megah. Dan dia tidak mau. Ketika dia ditawarkan istana yang megah, dan siapa yang tidak ingin istana megah? Namanya perempuan ya. Pinginnya ini yang megah, ini yang megah. Maka dia berdoa kepada Allah, dia hanya ingin istana di mana? Di surga. Rabbi binili 'indaka baitan fil jannah. Akhirnya dia dibunuh oleh Fir'aun. Akhirnya meninggal dunia. Dan inilah menunjukkan agar akan ketabahan seorang wanita solehah yang rela meninggalkan indahnya dunia, kemegahan dunia demi untuk beriman. Bahkan meskipun konsekuensinya dia harus meninggal dunia, bukan cuma hidup susah, bahkan meninggal dunia. Tapi jika iman sudah masuk dalam hati yang paling dalam, dia akan kokoh. Siapa yang tidak bangga punya suami seperti Fir'aun? Kaya raya. Apa yang dia katakan itu akan terjadi di negerinya. Daerah kekuasaannya begitu luas. Orang anggap dia Tuhan. Orang ibadah kepada dia. Suaminya topnya luar biasa. Karismatik. Kalau ngomong luar biasa, pandai. Makanya Nabi Musa saja ketika mau ketemu Fir'aun, Nabi Musa enggak berani. Dia bilang, ya Allah, ajak Harun, utus Harun agar menemaniku. Saya takut ngomong sendiri sama siapa? Fir'aun. Kenapa? Fir'aun karismatik, pandai ngomong. Dan Allah sebutkan bagaimana perdebatan atau obrolan Fir'aun dengan Musa dalam Al-Quran. Yang menunjukkan hebatnya Fir'aun ngomong. Sampai pintarnya ngomong, Allah sebutkan dalam surat Ghafir,
apa namanya? Kalau bermaqala alladzi amana ini apa namanya? Dalam surat Kafir sebentar. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbiyallah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum fa iyyaku kadhiban fa alayhi kadhibu wa iyyaku sadiqan yusibukum ba'dha alladhi yu'idukum innallaha la yahdil qaumal innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab ya qaumi lakumul mulkul yawma dhahirina fil ard faman yansuruna min ba'sillah in ja'ana qala fir'aunu ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Ada seorang laki yang menyembunyikan imannya, dia menasihati Fir'aun dan pembesar-pembesarnya. Ada yang mengatakan bahwasanya dia ini adalah kerabat Fir'aun. Dia mengatakan, wahai kaumku, sungguhnya Musa telah datang dengan kebenaran. Kita lihat dulu. Kalau dia salah, maka dia dosa, maka akan ditimpa dengan kebinasan. Tapi kalau dia benar, kita yang akan kena bahaya ya. Wahai kaumku, sekarang kalian yang berjaya, namun kalau sudah datang azab Allah, siapa yang akan menolong kita semua? Di situ Firaun berkata, qala fir'aunu ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Dia berkata kepada anak buahnya, ma urikum illa ma ara, aku hanya memaparkan kepada kalian pendapat terbaik yang aku lihat. Wa ma ahdikum illa sabilar rasyad, dan aku tidak tunjukkan kepada kalian kecuali jalan yang lurus. Ini perkataan indah dari siapa? Firaun. Coba dalam perdebatan dia mengatakan, ma urikum illa ma ara. Aku tidak menyampaikan kepada kalian kecuali perkataan yang aku pandang terbaik. Wa ma ahdikum illa sabilar rasyad, dan aku tidak beri petunjuk kepada kalian kecuali jalan yang lurus. Ini perkataan yang bijak, ini ternyata perkataannya siapa? Firaun. Sampai disebutkan ada seorang berceramah, dia mengatakan, aku tidak mengatakan kecuali seperti perkataan seorang hamba soleh. Yaitu perkataan tadi. Padahal perkataannya siapa? Firaun. Artinya dia pintar ngomong. Nah maksud saya, ini istrinya Firaun, bangga punya suami seperti ini. Kalau terkait dengan dunia. Raja diraja, kekuasaannya luas, semua orang takut sama dia, orang menyembahnya, istana megah, indah, Mesir begitu indahnya. Tapi ketika dia beriman, maka semua dia tinggalkan. Maka dalam hidup ini ada perjuangan. Mungkin di depan kita ada kekayaan, di depan kita ada keuntungan, di depan kita ada kemewahan. Tapi kalau tidak sesuai dengan syariat, harus kita tinggalkan pelan-pelan. Hidup ini apa? Perjuangan. Hidup cuma sekali. Hidup sebentar, kalau kita salah langkah, urusannya di akhirat. Ya. Jadi, inilah contoh dari istrinya Fir'aun, Asya binti Muzahim, yang rela meninggalkan segala kekayaan, kemegahan, ya, untuk tetap teguh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun konsekuensinya dia harus dibunuh oleh suaminya sendiri yang sudah hidup lama bersamanya. Namun dia tidak pedulikan hal itu, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wanita keempat yang solehah adalah kisah Masyitah, ya. Penyisir rambut putrinya Fir'aun. Saya bacakan hadisnya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Lamma kanat al-lailatul lati usriya bi fiha," ketika malam Isra Mi'raj. Nabi cerita, "Atat alayya raihatun thayyibah." Datang kepadaku aroma yang wangi. Saya sedang berjalanan Isra Mi'raj. Tiba-tiba aku mencium aroma yang wangi. Faqultu, aku berkata, "Ya Jibril, ma hadhihi raihatu thayyibah?" Wahai Jibril, ini aroma wangi apa ini yang saya cium? Faqala, "Hadhihi raihatu Masyitati ibnati Fir'aun wa auladiha." Ini adalah aroma dari Masyitah, penyisir rambut putrinya Fir'aun, dan aroma dari anak-anaknya. Siapa namanya enggak ada yang tahu. Nabi cuma menyebutkan sifatnya. Sifatnya Masyitah itu bukan nama. Masyitah itu artinya penyisir. Penyisir. Kalau bahasa Arab, Masyitah artinya apa ya? Penyisir. Bukan namanya Masyitah, bukan. Jadi cuma disebut sifatnya, dia itu menyisir rambutnya siapa? Putrinya
Fir'aun. Artinya dia tinggal di kerajaan, kerja di kerajaan, dan dia menyisir rambut putrinya Fir'aun. Fir'aun saking kayanya, anaknya tukang sisirnya sendiri ada. Subhanallah, saking hebatnya. Ada tukang sisir putrinya. Ternyata tukang sisirnya beriman. Tapi tidak peduli nama tidak penting. Yang penting seorang soleha. Yang penting seorang masuk surga. Jangan seorang terlalu peduli dengan apa, pingin dikenal. Allah dalam Al-Quran banyak sekali Allah sebut orang-orang hebat tidak disebut namanya. Wa ja'a rajulun min ahlil madinati min aqsal madinati yas'a. Datang seorang lelaki dari ujung kota berusaha, orang soleh masuk surga. Namanya siapa? Enggak tahu. Terkadang kita dalam kehidupan ini tidak harus tampil. Yang penting kita punya amal soleh. Allah tidak sebut, Nabi tidak sebut nama wanita ini. Nabi hanya menyebut pekerjaannya. Pekerjaan adalah Masyitatu binti Fir'aun. Dia penyisir rambut putrinya Fir'aun. Keluar aroma wangi dari tubuhnya. Kemudian wa auladiha. Dan anak-anaknya juga mengeluarkan aroma wangi. Qultu wa ma sya'nuha. Aku bertanya kepada Jibril. Apa cerita gerangan tentang penyisir rambut putri Fir'aun dan anak-anaknya? Maka Jibril cerita kepada Nabi SAW. Baina hiya tumasyitu ibnata Fir'aun dzata yaumin, ketika dia sedang menyisir rambut putrinya Fir'aun suatu hari, idz saqatatil midra, tiba-tiba besi yang digunakan untuk menyisir rambut jatuh, sisirnya jatuh. Faqalat bismillah, ketika jadi bilang apa? Bismillah. Faqalat laha ibnatu Fir'aun, abi, berkatalah putri Fir'aun yang sedang disisir rambutnya, kau sebut nama bapakku. Bismillah dengan nama Allah, maksudnya dengan nama bapakku. Qalat la, bukan. Walakin Rabbi wa Rabbu abika Allah. Tapi aku sebut nama Allah. Allah itu adalah Rabbku dan Rabb bapakmu. Ini tegas, bapak itu bukan Rabb, tapi bapakmu itu punya Rabb. Namanya siapa? Allah. Sang putri berkata, ukhbirhu bidzalik. Aku kabarkan perkataanmu kepada bapakku ya. Qalat na'am, silakan. Silakan sampaikan. Subhanallah, dia tidak sembunyi-sembunyi bilang silakan. Rabbi wa rabbuka wa rabbukillah. Ya. Fa akhbarathu, maka akhirnya sang putri mengabarkan kepada ayahnya. Fada'aha faqala, maka Fir'aun pun ngamuk. Dia panggil si Masyitah, wanita tersebut. Dia berkata, "Ya fulanah, wa inna laki rabbin ghairi, wahai fulanah. Apakah kau punya Tuhan selain aku?" Qalat, kata sang wanita tersebut, "Na'am, iya. Rabbi wa rabbuka Allah." Saya punya Tuhan, Tuhanku dan Tuhanmu sama, yaitu siapa? Allah. Fa amara bi baqaratin min nuhasin fa uhmiyat. Maka Fir'aun pun ngamuk, dia panggil, disuruh datangkan kidir, yaitu apa namanya kalau panci gede yang disebut dengan bakar, ada yang mengatakan artinya bisa untuk masak sapi. Kalau sapi gede masukin situ, artinya besar. Besar untuk cukup memasak seekor sapi gede. Besar. Kemudian dinyalakan, itu diisi minyak, dinyalakan, dipanasin dari tembaga. Tsumma amara biha an tulqa hiya wa auladuha fiha. Yang jadi masalah bukan cuma dia yang kena, anak-anaknya juga kena. Ini yang paling berat. Ketika seorang diganggu karena iman, kalau dia sendiri mungkin dia kuat, tapi yang jadi masalah terkadang terkena dampaknya istrinya. Terkadang terkena dampaknya siapa? Anak-anaknya. Yang itu dialami oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ketika berdakwah, anak-anaknya kena dampaknya. Putri-putrinya disuruh cerai. Sudah nikah waktu itu putri-putrinya. Datang orang Quraisy kepada mantu-mantunya Nabi, ceraikan putri-putri Muhammad. Biar dia sibuk ngurus putri-putrinya, enggak ngurus kita. Akhirnya diceraikan kecuali Zainab. Zainab suaminya Abu As tidak mau ceraikan Zainab. Tapi Ruqayyah Ummul Kulthum diceraikan sama suami mereka. Siapa enggak sedih? Putri-putri jadi janda. Sedih atau tidak? Sedih. Jadi Nabi berdakwah tapi dampaknya kena anak-anaknya. Demikian ketika Nabi sedang sholat sujud di depan Ka'bah, tiba-tiba Uqbah bin Abi Mu'aid mengambil isi perut salah jazur, isi perut onta diletakkan di atas pundak Nabi. Nabi sedang sujud. Kemudian orang Quraisy lagi ketawa terpingkal-pingkal sampai badan mereka tergoyang-goyang. Ada yang kasih tahu Fatimah, ayahmu lagi digituin. Fatimah datang. Nabi sedih pasti.
Karena tahu Fatimah ngelihat ayahnya sedang dihina. Sampai Fatimah masih kecil begitu, Fatimah maki-maki mereka. Dan Nabi tetap tidak bergeming, kemudian Fatimah bersihkan kotoran dari ayahnya. Makanya setelah itu Nabi kemudian berdoa, Allahumma alaika bi Quraisy, ya Allah hancurkan Quraisy. Ya Allah hancurkan si fulan. Binasakan mereka. Semua yang dengar ketakutan, mereka lagi cekakaan dengar ketawain Nabi, dengar didoain gitu pada ketakutan. Artinya ini contoh Masyitah, si wanita ini, kalau dia sendiri yang dibunuh mungkin dia kuat. Ternyata Fir'aun cerdas. Bukan cuma dia yang dibunuh, dipanggil anak-anaknya semua juga suruh dibunuh. Dan bukan dia duluan, anak-anaknya dulu yang dibunuh. Supaya menggoyang imannya. Maka dipanggillah dia dan anak-anaknya untuk dilemparkan dalam kider, dalam panci besar raksasa tersebut. Kemudian dibakarlah satu demi satu. Wahidan. Sebelum mereka dibakar, ya, dia berkata kepada Fir'aun, Inni li ilaika hajah. Wahai Fir'aun, saya punya keperluan dengan engkau. Qala ma hajatuki, apa keperluanmu? Qalat uhibbu an tajma'a idhami wa idhami waladi fi thawbin wahid wa tadfinana. Saya ingin nanti kalau kami sudah jadi tulang semua, kumpulkan tulangku dan tulang anak-anakku dalam satu kain dan kuburkan bareng-bareng. Kata Fir'aun, dzalika laka alaina minal haq. Iya, enggak apa-apa. Kau punya hak untuk ini. Artinya kau telah berbuat baik sama kami, telah ngurus anakku. Itu kecil. Cuma kumpulin tulang, masukin kubur barang kecil. Qala fa amara bi auladiha. Maka Fir'aun mengatakan, anak-anaknya dulu dikira sekalian, ternyata enggak, anak-anaknya dulu. Kalau sekalian rame-rame kan lebih ringan. Anak-anaknya dulu satu-satu. Fa ulqu baina yadayha, maka anak-anaknya dilemparkan dalam kider di depan dia, wahidan. Satu dulu. Saya lihat anaknya dibakar, masuk dalam panci, dalam minyak, tahu-tahu tinggal apa? Tulang. Satu lagi, lempar di depan dia. Dia masih kuat, subhanallah. Siapa yang kuat seperti wanita ini? Dilempar lagi. Entah anaknya berapa, ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan berapa, tapi satu-satu dilemparkan. Ila an intaha dzalika ila sabiyin laha murda, ya. Sampai terakhir tinggal anak yang kecil yang masih dia susui. Yang mungkin namanya anak kecil. Kita ketemunya bayi, anak kecil, pegang-pegang rambut kita, iya enggak? Rambut kita sambil netek, pegang-pegang apa? Bibir kita, pegang baju kita, ya. Anaknya mau dilempar dulu. Ketika itu dia sudah, ini gimana enggak kuat ini. Kalau yang besar-besar mungkin ini kecil. Wa ka'annaha taqa'asat min ajlihi. Maka Nabi mengatakan, Jibril cerita seakan-akan dia mulai mundur gara-gara tidak tega sama anaknya si kecil anaknya. Tiba-tiba anaknya berbicara. Ya ummah, iktahimi. Wahai ibunda, masuklah dalam panci tersebut. Fa inna adzabad dunya ahwan min adzabil akhirah. Sungguhnya azab dunia jauh lebih ringan daripada azab akhirat. Faktahamat, akhirnya dia pun masuk. Inilah yang menyebabkan dia pun tercium aroma wangi. Ya. Ini, subhanallah, ini kisah nyata ada seorang wanita yang begitu hebat, yang rela diazab, bukan cuma dia saja, bahkan anak-anaknya dibunuh namun dia tegar, dalam rangka untuk membela agama Allah tetap di atas akidah yang benar. Pelajaran bagi ibu-ibu, namanya godaan itu ada, terkadang kita hidup susah, terkadang mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan, mudah-mudahan Allah memberikan kita al-afiyah. Kita kalau digoda seperti ini, kita enggak kuat ya. Mudah-mudahan Allah tidak memberi kita ujian di luar kemampuan kita. Inilah 4 wanita yang soleha, yang hidup di zaman Nabi Musa, yang diabadikan kisah mereka. Mudah-mudahan menjadi pemicu kita untuk terus bertakwa kepada Allah. Namanya surga itu, kata Nabi SAW, huffatil jannatu bil makarih. Surga itu diliputi perkara-perkara yang dibenci. Ini banyak hal yang kita tidak suka harus kita lakukan. Wa huffatil jannatu bisyahwat, dan huffatin nar bisyahwat, dan neraka diliputi perkara yang menyenangkan. Kalau kita ingin menyenangkan terus, lama-lama terjerumus dalam neraka jahanam. Waliyadzubillah. Tapi demikian saja, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita. Insyaallah kita kesempatan yang lain. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.